Buat kalian yang masih bingung ngatur emosi, entah itu marah berlebihan, grogi berlebihan, dan juga mungkin cemas berlebihan, dan ngebuat performa kalian jelek di game, salah satu aspek penting dalam game agar kita bermain seperti yang kita inginkan adalah mental. Nah, mental selalu berkaitan dengan emosi, seperti kontrol emosi dan lain-lain. Nah, kalau misal pemain sudah bisa mengatur emosinya dengan baik, otomatis dia akan bisa mengendalikan situasi di game. Alhasil dia bisa punya pemikiran yang lebih cepat, akurat, dan tepat. Nah, tapi masalahnya gimana? Nah, di kali ini aku bahas topiknya adalah gimana cara pengendalian emosi. Selamat datang di Pak. Sebelum masuk ke gimana cara untuk merilis emosi, mari kita pahami dulu emosi itu apa sebenarnya. Menurut ilmu psikologi, dari sudut mental, emosi adalah keadaan seseorang, entah senang atau cemas, yang ditandai dengan perasaan yang kuat dan biasanya dorongan menuju bentuk nyata dari sebuah tingkah laku. Nah, emosi ini datang biasanya secara tiba-tiba karena suatu kondisi yang berubah secara tiba-tiba, entah itu positif ataupun negatif. Nah, itu kenapa kalian selalu tanya, kenapa pas latihan kok masuk terus, pas sparring juga masuk terus, tapi pas di game beneran kalian selalu jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kayak grogi berlebihan, syuting juga nggak pernah masuk. Itu kenapa? Karena di latihan sama di game berbeda, dan itu terjadi sebuah perubahan di semua lingkungan kalian. Kalau kalian latihan ya, itu kalian nonton temen, lawan kalian juga masih teman kalian, jadi kayak masih di zona nyaman. Tapi kalau pas di game, itu kan bener-bener musuh nih, kemudian juga di belakang atau penontonnya itu juga musuh, otomatis itu akan merubah semua kondisi yang dari zona nyaman kalian. Seperti itu. Itu kenapa kalian kalau misalnya main kok sering sekali nggak seperti pas di latihan. Makanya di video kemarin atau di TikTok aku selalu bilang, kalau kalian latihan, usahain bikin feel seperti game agar kalian terbiasa nantinya. Nah, emosi yang datang secara tiba-tiba ini bisa kita kendalikan dan kita atasi. Itu kenapa ada istilah kecerdasan emosional, di mana seseorang bisa mengatur dengan baik semua emosi yang sedang diterimanya. Nah, ada dua metode untuk pengendalian emosi. Yang pertama, displacement. Kita sebagai atlet pas bertanding pasti mengalami banyak sekali momen, entah sedih, senang, cemas, dan sebagainya. Dan kita pasti dapat momen di mana semua tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang membuat kita jengkel, marah, sedih juga. Nah, kalau tidak secara cepat ditangani, otomatis akan berdampak buruk pada performa di game nanti. Salah satu cara cepat agar untuk mengatur emosi adalah mengalihkan dengan cara katarsis dan juga manajemen anggur asam. Apa itu katarsis? Pada intinya adalah penyaluran emosi atau menarik emosi keluar dari sistemnya. Pengendalian katarsis ini dibagi menjadi dua, dengan tampak jelas dan samar-samar. Nah, contoh dari tampak jelas adalah kalian emosi nih, marah. Nah, respon kalian pasti apa? Banting sepatu, banting gelas, dan banting lain-lainnya. Nah, itu yang lebih jelas atau tampak jelas. Tapi kalau misal tampak samar, itu misalkan emosi nih, sedih misal, ataupun marah, kalian cuma dengerin musik, atau enggak paling cuma ngegambar atau bikin karya. Nah, itu katarsis dengan samar-samar. Dan selain katarsis, ada juga manajemen anggur asam. Pada intinya salah satu proses pengalihan dari tujuan yang tidak tercapai ke bentuk lain. Misal kalian di game kalah nih, nah pasti emosi kan, marah kan, dan jengkel juga kan. Nah, kalian bisa salurkan emosi itu, ambil energi itu, bentuk dari atmosfer itu buat latihan aja nanti. Jadi kalian dapat energi tambahan dari itu. Atau mungkin kalian di game syuting gak pernah masuk, jengkel pasti kan. Nah, kalian bisa manfaatin kejengkelan itu buat cari opsi yang lain, mungkin layup atau mungkin passing aja. Itu bisa, itu cukup melegakan buat misal kalian punya masalah di emosi. Oke, sekarang kan udah tahu nih emosi itu apa. Pada dasarnya emosi marah, sedih, takut, jengkel, datangnya itu nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Emosi datang tuh ya datang aja gitu, tapi perilakunya bisa kita kendalikan. Soalnya emosi itu pasti akan direfleksikan ke perilaku kita. Misal kalian sedih nih, pasti perilaku kalian akan murung. Nah, karena itu kita bisa kendalikan atau merilis emosi tersebut. Nah, salah satu cara buat ngerilis emosi kita, emosi yang mungkin datang secara tiba-tiba ini adalah dengan pola nafas. Dulu aku, teman-teman semuanya tuh selalu pakai ini. Misalnya ada tiba-tiba grogi dan lain-lain, kita selalu rilis dengan pola nafas bareng-bareng. Nah, hasilnya cukup mencengangkan, meskipun simple tapi bagus sekali lah.
ada 2 pola nafas. Yang pertama 478 versi 1 dan 478 versi 2. Nah, 478 versi 1-nya, kalian hirup nafas nih, ambil nafas dari hidung, kemudian rasakan dari perut, kemudian tahan sampai dada, itu selama 4 detik, kemudian tahan di kepala 3 detik, kemudian rilis melewati mulut selama 8 detik secara halus. Kalian bisa hitung di kepala. Jadi kalian ambil nafas, rasakan lewat perut selama 4 detik sampai dada, kemudian tahan di kepala, habis itu rilis selama 8 detik. Kalian boleh hitung. Nah, kalian terus sampai badan kalian relax. Itu akan membantu sekali. Kayak 478 kedua atau versi 2 hampir sama semuanya, cuma bedanya pas menuju ke kepala itu dikasih hentakan. Tuh, kayak dipercepat untuk menghirup nafasnya. Kalau tadi kan kayak pelan. Itu ini enggak, tapi ini dikasih hentakan. Gitu. Nah, jadi ambil nafas nih dari hidung sama, habis itu dari perut rasakan itu sampai 4 detik di dada. Kemudian pas mau ke kepala kalian hentakan. Gitu. Terus tahan selama 3 detik di kepala, di situ rilis secara perlahan selama 8 detik. Nah, kalau kalian sering melakukan ini akan mengembalikan fungsi neurologi kalian sehingga tubuh kalian, otak kalian jadi rileks kembali. Alhasil kalian akan tenang dan gak grogi lagi dan gak cemas berlebihan. So, itu adalah cara yang bisa kalian pakai dan itu simpel sekali untuk menghilangkan grogi, cemas, marah, semuanya sebelum game maupun dalam game. Kalian cuma tinggal misal emosi datang, udah relax dulu, atur nafas, nanti enak lagi, kayak gitu terus. Nah, mungkin segitu dulu untuk tips-tips seputar basket kali ini. Untuk pengendalian mental kali ini, jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya kalau misal terbantu. Jangan lupa follow juga TikTok Fakta Basket, namanya sama, untuk video-video tips basket yang lebih pendek. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan buktiin sendiri. Kalau misal ngefans bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Sudah video.